Di video kali ini aku mau buat konten tentang budgetin bulan Januari. Kita hidupin lampunya dulu. Nah, di binder ini aku mau buat list nih, pengeluaran apa aja yang mau aku keluarin di bulan Januari. Tapi di sini aku mau pakai pena warna-warni biar lebih menarik ya. Pertama, aku buat judulnya dulu ya biar lebih menarik. Di sini aku buat judulnya monthly budget. Terus aku ganti warna lagi, mau tulis bulannya sama tahunnya. Bulan Januari tahun 2022, terus ganti warna lagi. Di sini aku buat dulu keadaan aku itu sekarang gimana. Yang pertama itu ya, aku masih tinggal sama orang tua aku dan aku juga punya 2 orang anak, satu masih bayi dan satu masih balita. Di sini juga aku itu kerja dan suami aku juga kerja. Jadi aku tulis suami istri kerja. Suami aku itu kerjanya BUMN, aku masih pegawai honor. Di sini aku mau budgetin dulu 6 juta aja untuk bulan Januari karena selama ini aku ngerasa terlalu boros. Pengennya dengan budget 6 juta bisa nabung tanpa minus. Di sini aku pakai penanya warna orange biar lebih menarik, jadi warna-warni ya. Terus aku gambar listnya pakai mistar biar rapi. Ini aku belinya di Gramet cuma 23.500, murah banget kan. Oh iya, aku juga mau kasih tahu nih, kalau di rumah mama aku itu aku tinggalnya rame-rame. Ada 3 orang sepupu aku yang udah dewasa, udah kerja juga. Terus ada mama aku, ada ayah aku. Jadi kita di rumah itu tinggal bersembilan, sama aku, suami aku, dan 2 orang anak aku. Jadi kita itu bagi tugas buat biaya bulanan gitu ya. Aku dan suami aku itu kebagian bayar listrik, PAM, dan wifi. Jadi sisanya itu kayak biaya makan gitu ya. Itu mama aku sama sepupu aku yang udah kerja itu cekah-cekahan gitu, jadi biar nggak berat kan. Di sini aku pisahin dulu ya kategori pengeluarannya itu apa aja di bulan Januari ini. Terus budget yang aku sisahin itu berapa, terus juga aktualnya itu berapa gitu. Seperti biasa ya, aku ganti pena lagi biar tulisannya jadi lebih menarik. Yang pertama itu aku bayar pengasuh dengan budget 1.500.000. Sebenarnya kalau kalian mau hemat itu nggak usah pakai pengasuh. Tapi kalau aku sih, mamaku kesian ya, udah pensiun disuruh ngasuh 2 orang anakku. Jadi mamaku itu bantu-bantuin aja gitu. Jadi ganti-gantian sama pengasuhnya biar nggak capek. Yang kedua itu listrik. Di sini udah aku lihat ya, udah aku cek itu 550.000 untuk bulan Januari. Sama PAM juga itu 250.000 udah aku cek. Wifi, kalau wifi ya pasti ya nggak berubah, itu 280.000 tiap bulan. Kalau kita nggak telat ya itu pasti 280.000. Terus selanjutnya itu budget susu anakku, 2 anak ya. Aku budgetin bulan ini itu 400.000 aja dari yang awalnya 1 juta lebih itu. Karena aku ganti susu ya. Terus selanjutnya pampers juga anakku aku budgetin 200.000 aja. Alhamdulillah karena dia udah besar ya, akhir Desember kemarin anakku yang nomor 1 itu udah aku ajarin lepas pampers. Jadi cuma si kecil aja yang pakai pampers. Terus pampersnya juga aku ganti dari yang awalnya Mami Poko ke Sweety biar lebih murah. Ini saran aja ya, kalau budget kalian minim itu jangan maksain gitu. Kayak anak aku yang nomor 1 itu awalnya susunya itu Morinaga loh. Tiap bulan itu pasti 1 juta lebih ya susu dia. Terus juga susunya itu kan kayaknya gemuk gitu ya. Jadi dia itu jarang makan, entah dia nggak suka makan atau kenapa, pokoknya dia kebanyakan nyusu gitu. Sekarang ini udah aku ajarin buat makan aja. Terus juga susunya udah aku ganti dari Morinaga ke SGM ya. Pampersnya juga aku ganti dari Mami Poko ke Sweety biar lebih hemat. Jadi total pengeluaran aku bulan Januari itu aku budgetin 3.180.000. Ini udah aku hematin banget ya biar budgetnya cukup dan masih bisa nabung. Terus juga di sini aku ada uang jajan ya. Uang jajan juga aku batasin gitu. Dari yang awalnya aku itu jajannya
nggak teratur gitu, suka-suka aja. Nanti GoFood lah, GrabFood lah, itu aku budgetin aja sehari itu 30.000 aja kali 30 hari jadi 900.000. Jadi pengeluaran total aku itu semuanya kalau aku tambahin, iya maaf nih, aku lupa. Aku juga di sini ya punya arisan. Arisan itu 1 juta per bulan. Aku saranin buat kalian kalau mau hemat, mau budget minim itu nggak usah ikut arisan. Di sini aku tandain dulu ya pengeluaran yang masih bisa aku otak-atik ya. Jajan juga kalau hemat aku bisa hemat lagi itu aku bawa bekal aja atau gimana, kan di sini aku tandain dulu. Jajan sama arisan itu uangnya masih bisa di kotak-atik yang insya Allah masih bisa nabung lagi. Terus arisan juga kan kalau udah habis ini aku udah terlanjur ikut kan, aku habisin dulu arisan ini. Nanti kalau arisannya udah habis, pengeluaran arisan aku udah nggak ada lagi ya. Jadi total pengeluaran aku itu semuanya ada 5.080.000. Budget aku 6 juta. Jadi masih ada saving dong. Di sini aku savingnya itu jadi totalnya 920.000. Nah, lumayan kan, bisa nabung. Selama ini aku itu nggak habis-habis aja gitu uang aku tuh. Di sini aku tandain savingnya 920.000. Nah, dari saving 920.000 ini nanti aku buat spot-spotnya di saving buat apa aja. Terus juga tahun ini aku itu rencananya mau kurban ya, pakai uang aku sendiri itu dengan budget 3.500.000 mulai dari Januari 2022. Sebenarnya sih kalau dari kantor suami aku itu tiap tahun udah ada jatah kurban sendiri ya. Cuma aku pengen aja gitu punya penghasilan sendiri dari sisihin uang belanja bulanan buat kurban. Terus aku bagi-bagiin langsung uangnya tadi ke spot yang udah aku budgetin tiap bulannya biar nggak kepake. Jadi aku tarik dulu 6 juta itu langsung aku bagi-bagiin buat bayar pengasuh 1.500.000. Terus aku labelin ya biar nggak bingung, sama buat bayar listrik itu juga aku tarik ya, buat aku labelin juga 550.000. Sebenarnya kalau kalian nggak pengen ribet ya itu langsung aja sih bayar lewat Tokopedia atau Shopee atau marketplace lain, jadi nggak harus ditarik. Itu meminimalisir penggunaan gitu ya. Jadi langsung aja, jadi awal bulan itu langsung dibayar gitu, langsung gaji masuk langsung bayar, nggak usah ditarik-tarik lagi 6 juta. Itu kan beresiko banget sebenarnya ya. Tapi kalau di sini aku aku tarik dulu, soalnya aku mau mau coba-coba dulu gitu ya, mau dipisah-pisahin gitu, ini buat apa gitu. Nanti selanjutnya insya Allah itu aku mau langsung debit aja gitu biar nggak bingung ya buat bayar listrik, pam, wifi gitu, sama susu anak. Nah ya kayaknya yang perlu ditarik itu uangnya susu anak aja, susu, pampers yang kira-kiranya kita mau buat belanja gitu ya, yang nggak bisa dibayar lewat marketplace gitu, itu boleh ditarik. Tapi di sini aku tarik semua, terus aku pisahin dulu uangnya itu ke dompet pintar biar lebih menarik, biar lebih teratur dan tertata rapi. Kalau udah dimasukin nanti bayarnya kan karena udah ditarik nih, bayarnya juga masih bisa lewat Tokopedia atau apa, cuma metode pembayarannya aja yang diganti, kayak misalnya melalui Indomaret gitu kan, bisa juga, masih bisa kok. Nah terus di sini aku juga udah tuker nih ke bank. Sebelumnya uang jajan aku itu kan mau aku sisihin 30.000 sehari, jadi udah aku tuker pakai uang 10 ribuan biar lebih gampang juga buat jajan. Kalau 50.000 itu nanti 20.000-nya aku nanggung deh kayaknya, ini mending dibeliin ini aja, dibeliin 555, dibeliin Similu, dibeliin apalah gitu. Jadi tiap hari itu sekarang aku budgetin 30.000, udah aku pisah-pisah 30.000, jadi enak juga kan buat ngambil uangnya udah kecil. Sebenarnya aku itu kemarin juga mau tukar uang 2.000-an ya, biar lebih mudah buat bayar parkir atau jajan goreng-gorengan gitu kan, nggak harus pakai uang besar, jadi enak juga buat
jajannya, tapi kemarin lagi nggak ada di banknya, jadi aku tukarnya cuma 30.000 aja. Lumayan juga kan buat jajan-jajan. Jadi tiap hari nanti aku itu ambil uangnya di dompet pintar ini, jangan dibawa ke kantor semua ya, nanti malah keenakan, udah kebanyakan uang dibawa kan, jadinya malah ngambil buat hari selanjutnya. Jadi tiap hari itu nanti aku misalnya hari ini tanggal 4 aku ambil uangnya dari dompet pintar ya, jajannya 30.000. Nah sekarang aku mau bagi di spot saving 920.000 tadi ya. Nah ini udah aku buat list-listnya, buat ditempel di ziplock. Ada kurban, dana darurat, pemasukan, bill, note, logam mulia. Ini nanti aku tempelin di ziplocknya. Yang pertama itu aku mau buat logam mulia. Di sini target aku sih pengennya tahun ini aku itu kekumpul 5-10 gram logam mulia ya, buat anak aku yang cewek. Di sini aku tempelin dulu di ziplocknya pakai plester glitter biar lebih menarik, cantik, biar enak juga dilihat ya kan. Terus selanjutnya aku buat di ziplock ini buat acara ultah, biar aku itu soalnya kalau ultah itu nggak pernah prepare gitu, jadi mendadak uangnya itu nggak kekumpul gitu. Ini buat ultah suami ya. Terus selanjutnya buat kurban. Nah di tantangan menabung juga udah aku siapin kan list-listnya. Di sini juga buat naruh di ziplocknya uang kurban. Selanjutnya aku buat bill atau note. Nah jadi setiap hari itu kalau aku misalnya jajan ada catatan tambahan, atau misalnya aku ada pengeluaran atau apa, itu catatannya nanti aku masukin di sini di akhir bulan, itu nanti aku rekap. Selanjutnya ada dana darurat, ini yang paling penting ya. Dana darurat ini buat kebutuhan yang mendadak gitu, di luar ekspektasi kita ya. Ini harus dananya lebih gede gitu. Selanjutnya ada pemasukan. Di sini pemasukan aku pikir kalau seandainya ada pengeluaran mendadak, itu aku juga kayaknya harus tiap bulan itu harus punya pemasukan. Nah pemasukannya itu bisa aku buat tambah-tambahan beli logam mulia juga ya. Pemasukan itu bisa jadi aku kan juga buka sewa jasa kebaya ya. Saving itu nggak harus 920.000 itu aja ya. Jadinya di sini aku pindahin dulu saving 920.000 itu buat apa aja. Di sini yang pertama ya aku buat dulu judulnya saving 920.000, aku tabelin pakai stabilo biar cantik kan kayak biasa. Selanjutnya aku mau pilih dulu yang paling penting gitu ya. Yang pertama ya pastinya itu yang paling penting ya itu uang dana darurat ya. Dana darurat itu penting banget karena kita itu kan tiap bulan nggak tahu ya bakal keluar apa aja. Uang ultah teman, ultah anak, akikah, kadang juga ada kondangan ya kan. Jadi itu menurut aku dana darurat itu budgetnya harus lebih banyak gitu dari yang lain-lain, karena kebutuhan mendadak itu ada aja gitu yang nggak kebayang kan, pecah ban atau apalah, ada anak sakit, jenguk apa gitu. Yang pertama di sini aku buat dulu ya saving itu buat logam mulia. Selanjutnya itu buat ultah suami ya. Kalau ultah anak biarin suami yang mikirin, kalau ultah dia nanti aku yang mikirin kadonya. Terus dana darurat yang tadi yang aku bilang. Yang selanjutnya itu buat kurban. Kurban juga aku sisihin dari saving 920.000 ini ya. Aku pindahin dulu. Yang paling penting tadi itu dana darurat. Dari 920 itu aku pilih 500.000 buat dana darurat, karena dana darurat itu kan paling penting ya, paling banyak menyita uang gitu. Selanjutnya kurban 150.000 aja, logam mulia 100.000, ultah 120.000. Aku ganti deh, kurbannya 200.000 aja. Selanjutnya biar cantik kita pakai mistar lagi, biar menarik kan, orang juga bacanya enak, kita juga mau lihat-lihat catatan lagi itu lebih rapi, lebih teratur. Terus ini rencana ya, ingat ya ini baru rencana, kita nggak tahu ya, dana darurat itu mungkin aja kurang, ultah juga tahu-tahu kepake sama dana darurat, kurban juga tahu-tahu cuma 100.000. Nanti realisasinya di akhir bulan nanti aku liatin lagi ya. Di sini aku pisahin dulu di rencana aku dulu ya spot-spotnya itu berapa. Ultah di sini 120.000. Nanti kalau seandainya
dana darurat itu melebihi dari budget, itu berarti pemasukan aku yang harus aku kencengin di sini. Aku harus lebih giat lagi cari pemasukan, entah itu atau jual pulsa, jual sewa kebaya, atau jadi reseller, Shopee affiliate. Sekarang sih aku lagi getol ke Shopee affiliate sama buat YouTube ya, biar pemasukan aku lebih banyak gitu. Nah, ini buat kurban juga aku masukin dari saving 920.000 tadi. Nanti kalau udah akhir bulan baru aku tulis di sini, karena kan nggak tahu ini kepake buat kurban atau buat nanti kepake buat hal lain ya. Ya, itulah tadi budgeting Januari 2022 versi aku dengan budget 6 juta. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.